Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk selalu belajar kalamnya, yakni kita belajar tentang dari bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, serta menutup aib orang lain. Capaian pembelajaran yang kita harus capai yang pertama, peserta didik menganalisis cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, serta dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan tentang cabang-cabang iman, dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam. Yang ketiga, meyakini bahwa cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, serta dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam adalah ajaran agama. Yang keempat, membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, bersikap jujur, peduli sosial, ramah, konsisten, cinta damai, rasa ingin tahu, dan pembelajar sepanjang hayat. Tujuan pembelajaran diantaranya siswa dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain dengan benar. Yang kedua, dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan bagus. Yang ketiga, meyakini bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Yang keempat, membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain dengan tepat. Memenuhi janji menurut bahasa yaitu akad, yang berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi, memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Itu juga sebaliknya. Coba kita amati di sekeliling kalian, orang yang selalu menepati janjinya akan dipercaya semua orang, selalu dicari keberadaannya. Sebaliknya, orang tidak menepati janji, hidupnya sangat mengenaskan, tidak lagi dipercaya oleh orang lain. Pembagian janji terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama janji kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin terasa ganjil, dan ada yang bertanya, kapan saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa semua manusia tak terkecuali pernah melakukan perjanjian pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Janji pada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati
baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak yang lain. Balasan memenuhi janji yang pertama, mendapatkan predikat sebagai mutaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat mutaqin. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketenteraman serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain baik dari pihak muslim ataupun non-muslim. Penjelasan Quran surat Al-Anfal ayat 72. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan dalam surga Allah. Penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 40 dan Quran surat Al-Maidah ayat 12. Yang berikutnya, mensyukuri nikmat. Kata syukur berasal dari bahasa Arab yaitu syakoro yaskuru sukron. Maknanya pujian atas sesuatu dan penuhnya sesuatu. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian anugerah kebaikan dan kesenangan yang diberikan manusia baik berupa rezeki, harta, keluarga maupun segala kesenangan yang lain. Perwujudan syukur, perintah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan memerintahkan agar umat Islam senantiasa mensyukuri nikmat yang sudah diberikannya sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala tangfurun. Yang artinya maka ingatlah padaku, aku pun akan ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar padaku. Imam Al-Ghazali membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu syukur ilmu, syukur hal dalam keadaan apapun, dan yang ketiga syukur dalam amal perbuatan. Cara mensyukuri nikmat. Hakikat syukur adalah terlihatnya bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada lisan seorang mukmin berupa pujian kepada Allah dan pengakuan akan eksistensinya. Adapun cara mensyukuri nikmat antara lain, pertama dengan hati, meyakini kebenaran rukun iman dan rukun Islam. Selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu zikrullah dan sikap ma'rifatullah. Yang kedua, syukur dengan ucapan, mengucapkan lafaz syahadat, sholawat, serta selalu berzikir. Yang kedua, doa hanya pada Allah, mohon ridhonya. Selanjutnya, gemar membaca Al-Quran dan mengkajinya, memahami maknanya, selalu berkata yang baik dan benar. Yang ketiga, dengan perbuatan, rajin, tekun, dan khusyuk dalam beribadah, melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya, berakhlak mulia, mencari nafkah yang halal, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah.
Hikmah mensyukuri nikmat. Satu, menjadi sebab bertambahnya karunia disampai sebagai penjaga dan memelihara nikmatnya. Yang kedua, mendapatkan balasan dari Allah sebagai janjinya pada orang yang selalu mensyukuri nikmatnya. Hikmah mensyukuri nikmat itu memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik sebab selalu memandang suatu hal dengan nilai objektif dan positif. Yang kelima, menjadi orang yang diistimewakan dan dicintai oleh Allah. Materi selanjutnya, menjaga lisan. Menjaga lisan bermakna menjaga lidah agar tidak mengeluarkan kata-kata ataupun ucapan yang dapat menjerumuskan pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menjaga lisan dalam firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa ya'fir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal azima, yang maknanya, wahai orang-orang beriman, takwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia memang dengan kemenangan yang besar. Manfaat dan akibat tidak menjaga lisan. Manfaat yang pertama, dijanjikan surga oleh Allah. Janji Allah sangat jelas, dijanjikan surga oleh Allah. Yang kedua, memiliki kedudukan tinggi sebagai seorang muslim di mata Allah. Yang ketiga, meningkatkan iman karena orang yang memelihara lisannya akan lebih banyak diam daripada berucap yang sia-sia. Yang keempat, memelihara lisan merupakan amalan sedekah yang mendatangkan pahala karena menebarkan kebajikan. Yang kelima, meminimalisir terjadinya konflik dengan sesama, bahkan akan mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Begitu sebaliknya, akibat tidak menjaga lisan, yang pertama, menunjukkan keimanannya tidak sempurna. Dua, lisan yang tidak dijaga dapat melukai hati seseorang yang terkadang tidak disadari oleh yang mengucapkannya. Yang ketiga, timbulnya pertengkaran dan permusuhan antara sesama yang mengakibatkan dendam dan retaknya hubungan sosial. Yang keempat, terhapusnya pahala yang didapat dengan susah payah ketika di dunia karena pahalanya diberikan kepada orang yang dianiaya dengan lisannya. Sungguh sangat kerugian yang sangat besar. Yang kelima, mendapatkan balasan dengan dimasukkan di dalam neraka. Materi berikutnya, menutup aib orang lain. Aib adalah cela, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada yang bermakna kiasan, yaitu orang di muka. Menutup aib memiliki makna menutupi sesuatu yang harus ditutupi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain karena merupakan suatu celah yang memalukan. Dan aib merupakan sesuatu yang diasumsikan bernilai buruk, tidak terpuji, dan nilainya negatif. Perintah menutup aib seseorang. Menutup aib adalah sebuah amalan yang baik meskipun terlihat sepele, namun perbuatan ini nilainya sangat besar di
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'nibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismu wala jassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbul ahadukum ya'kulu lama akhihi mata fakir bumuh wa taqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Takwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Macam-macam aib ditinjau dari sifatnya, maka aib dibagi menjadi dua. Yang pertama, aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperlihatkan betul. Misalnya, cacat pada barang-barang perdagangan, contohnya buah-buahan yang busuk atau meubiler yang kelihatan cacatnya. Yang kedua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikannya, tidak terlihat meskipun sudah diperlihatkan betul-betul. Ambil contoh, beras yang sudah dicampur antara beras premium super dengan golongan yang biasa, atau kacang-kacangan yang bagus atasnya sementara yang bawah kondisinya kurang. Bahaya membuka aib seseorang. Pertama, tidak dihargai oleh orang lain dan dianggap remeh. Kedua, dapat mendatangkan kemungkaran Allah dan akan dibuka aibnya yang dilakukannya. Yang ketiga, menghilangkan amal pahala yang telah dilakukannya. 4. Menyakiti perasaan orang lain dengan mempermalukannya sehingga reputasinya akan hancur dan menimbulkan retaknya pertemanan. Manfaat menutup aib. Hikmah atau manfaat menutup aib diri sendiri maupun orang lain. 1. Tetap terjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. 2. Adanya ketenangan, kedamaian, jauh dari kegaduhan dan keresahan, kedengkian, serta balas dendam dalam kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya baik di dunia dan di akhirat. Contoh perilaku sosok yang selalu menutupi aib. Sifat implementasinya selalu berpikir sebelum berbicara, senantiasa berpikir setiap waktu, memosisikan diri sebagai muslim yang benar, cermat mengingatkan diri agar tidak ikut komentar apabila bertemu dengan teman-teman yang hendak bergunjing, bahkan lebih baik untuk meninggalkannya. Demikian materi yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.